Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video pembelajaran IPA. Hari ini kita akan fokus mempelajari tentang suhu. Penasaran? Simak videonya ya. Suhu. Kira-kira suhu itu apa ya? Simak contoh berikut. Kalian pasti tahu ya, ini gambar apa? Apa beda dari gambar di bawah ini? Iya, benar. Yang satu musim dingin dan yang satu panas. Pada saat meminum kopi dan meminum es teh, pasti kita semua akan merasakan kalau kopi yang kita minum itu terasa panas dan es teh yang kita minum akan terasa dingin. Kira-kira apa sih yang membedakan panas dan dingin? Jadi, kesimpulannya, suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda. Suhu dapat mengalami perubahan, seperti misalnya air kopi panas tadi. Ketika didiamkan dalam waktu beberapa lama, maka suhunya akan berubah menjadi lebih rendah dari sebelumnya. Suhu adalah besaran pokok dengan satuan internasional Kelvin. Nah, sekarang apakah suhu itu sama dengan panas? Jawabannya jelas tentu berbeda ya, karena suhu itu adalah besaran. Sedangkan kalau kalor itu adalah energi. Ingat ya, keduanya berbeda. Suhu bisa mengalami perubahan. Semakin tinggi suhunya, artinya dia akan semakin panas. Sedangkan jika semakin rendah, maka akan dalam keadaan dingin. Ingat ya. Selanjutnya, kita pasti pernah merasakan demam. Mengapa kita dikatakan demam? Apa sih indikatornya? Kita dikatakan sedang mengalami demam. Iya, benar. Suhu tubuh kita meningkat. Dengan menggunakan apa? Kalian tahu tingginya suhu tubuh. Kalau biasanya orang-orang akan melakukan dengan cara menempelkan telapak tangan kita pada dahi untuk mengecek nih suhu tubuh kita tinggi atau rendah. Ada yang sama melakukan hal seperti itu juga? Apakah tangan kita bisa digunakan sebagai alat ukur? Penasaran? Yuk, amati penjelasan berikut. Perhatikan ya, pada gambar tersebut terdapat 3 jenis kondisi air. Yang pertama air hangat, yang kedua air ledeng atau air biasa, dan yang terakhir air es. Dilakukanlah sebuah percobaan dengan mencelupkan tangan kanan pada air hangat, kemudian tangan kiri pada air es. Setelah sama-sama dicelupkan, kemudian kedua tangan diangkat dan sama-sama dimasukkan ke dalam air biasa. Kira-kira apa ya yang akan terjadi? Untuk hasil dari percobaan yang telah dilakukan, maka tangan kanan akan terasa dingin dan tangan kiri akan terasa hangat. Dapat dikatakan bahwa kulit dapat membedakan suhu panas dan dingin. Karena kulit merupakan indera praba, sehingga dapat merasakan panas dan dingin. Namun, jika kulit dijadikan sebagai alat ukur, maka hasilnya tidak akan akurat, karena indera dapat berpengaruh oleh perasaan. Jadi, kalau mengukur dengan menggunakan tangan, bisa saja terasa panas, bisa saja terasa dingin, tergantung dari kondisi pengukur masing-masing. Jadi, apa sih alat ukur suhu yang tepat? Ya, benar, termometer. Sejak zaman dahulu, termometer telah digunakan.
hanya saja belum sempurna seperti pada saat ini. Pada tahun 1593, Galileo Galilei menemukan termoskop dengan memanfaatkan konsep pemuaian udara. Meskipun sederhana dan belum mampu menunjukkan suhu yang tepat, alat ini sudah mampu mengukur suhu. Nah, setelah itu ada banyak sekali ilmuwan yang menyelidiki tentang termometer. Sampai pada tahun 1742, Anders Celsius memperkenalkan satuan yang diberi nama Celsius. Menurut Anders Celsius, apabila benda didinginkan terus, maka suhunya akan semakin dingin dan partikelnya akan berhenti bergerak. Kondisi ini disebut dengan kondisi nol mutlak. Skala Celsius tidak menjawab kondisi nol mutlak ini, sehingga muncullah skala yang baru dari Lord Kelvin, yaitu satuan suhu Kelvin. Dimulai dengan titik bawah 273 dan titik atas 373 Kelvin. Apakah hanya Celsius dan Kelvin? Tentu tidak. Ada derajat Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Jadi bagaimana sih prinsip penerapan termometer zat cair yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Untuk itu, di video kali ini akan dijelaskan tentang cara membuat termometer sederhana dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Halo, kembali lagi di channel Fadila Salma. Pada video pembelajaran ini, kita akan melakukan percobaan pembuatan termometer sederhana. Dengan tujuan percobaan, kita akan mengetahui prinsip kerja dari termometer berdasarkan pemuaian zat cair. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan, botol bekas sebagai wadah cairan termometer, sedotan plastik sebagai media penunjuk skala, kertas dan penggaris untuk membuat skala pada termometer sederhana, kemudian ada gunting dan selotip. Pewarna makanan untuk memberikan warna pada air dan plastisin untuk menyumbat bagian tutup botol agar tidak ada udara yang masuk ke dalam botol. Dan yang terakhir, air dingin dan air hangat yang digunakan sebagai media penentuan batas bawah dan batas atas termometer. Yuk, let's join to practice. Langkah pertama, setelah semua alat dan bahan siap, masukkan air ke dalam botol. Selanjutnya, beri beberapa tetes pewarna makanan agar air berubah warna menjadi kuning. Ini untuk mempermudah kita mengamati kenaikan air. Setelah itu, diaduk-aduk supaya pewarna tercampur secara merata. Selanjutnya, masukkan sedotan ke dalam tutup botol. Kemudian masukkan ke dalam botol. Pastikan botol tertutup dengan rapat agar tidak ada udara yang masuk ke dalam botol. Kemudian di bagian-bagian ujung botol antara botol ditutup dengan plastisin supaya tidak ada udara yang masuk melalui celah antara tutup botol dan pipet. Selanjutnya, letakkan skala yang telah disiapkan di belakang sedotan. Pastikan titik 0 skala tepat pada batas air di dalam sedotan. Selanjutnya, setelah termometer siap, masukkan termometer ke dalam air panas. Tunggu dan amati perubahan kenaikan air di dalam sedotan. Berhenti.
Setelah suhu konstan, pindahkan termometer ke es. Dan amati bagaimana keadaan air di dalam sedotan. Terlihat air di dalam sedotan mengalami penurunan secara perlahan. Setelah menunggu beberapa saat, air di sedotan mengalami penurunan karena setelah dimasukkan ke dalam air dingin. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, air dalam botol dapat naik karena adanya perpindahan panas pada saat botol dimasukkan ke dalam air panas, karena menyebabkan air di dalam botol memuai setelah menerima panas. Permukaan suatu zat cair akan naik dan volume zat cair juga akan bertambah saat dipanaskan, dan juga permukaan suatu zat cair akan turun menyebabkan volume zat cair akan berkurang ketika didinginkan. Hubungan inilah yang dimanfaatkan oleh termometer untuk mengukur suhu suatu zat, dan berdasarkan prinsip tersebut ada dua faktor yang mempengaruhi cara kerja termometer, yaitu perubahan suhu suatu zat atau benda dan volume suatu zat atau benda yang diukur. Jadi, semakin tinggi suhu yang diberikan kepada zat cair, maka makin besar pula muai volumenya. Dari percobaan yang telah dilakukan, itu merupakan metode yang dilakukan untuk menentukan skala pada termometer. Dua peristiwa yang sering digunakan sebagai acuan penetapan dalam peleburan es pada tekanan normal dan air mendidih pada tekanan normal 1 atmosfer. Dengan cara demikian juga, Celsius, Reaumur, Fahrenheit membuat skala pada termometer. Kelvin merupakan skala suhu pada satuan internasional. Skala Kelvin menggunakan 0 mutlak, tidak menggunakan derajat. Pada suhu 0 Kelvin tidak ada energi panas yang dimiliki benda. Perbedaan antara skala itu adalah angka titik tetap bawah dan titik tetap atas pada skala termometer tersebut. Ada banyak sekali jenis termometer pada zaman sekarang. Di masa ini, termometer yang sering digunakan terbuat dari bahan cair, misalnya raksa dan alkohol. Prinsip kerja yang digunakan adalah pemuaian zat cair yang terjadi ketika terjadi peningkatan suhu suatu benda. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video selanjutnya.